Nggak bisa sendiri ya? Nggak bisa sendiri. Harus Harmonis diusahakan. itu ada usaha, ada ikhtiar, ada usaha kuat, dan ini tidak bisa dilakukan oleh salah satunya. Harus Artinya, dua-duanya. dua-duanya suami dan istri harus berupaya dan berusaha menciptakan keluarga yang harmonis. Nah, maka terlebih di bulan suci Ramadan beberapa hal yang harus dibentuk oleh semua pasangan. Bagaimana Ramadan itu menjadi ibadah di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Sobat ID di podcast Idrisia TV dalam program Bicara Hikmah spesial Ramadan. Dan tentunya di bulan yang penuh dengan kehangatan ini, di bulan yang penuh dengan hikmah ini, kita kembali akan berbicara tentang ibadah yang sangat panjang. Karena tentunya ibadah Ramadan akan lebih nikmat jika bersama keluarga. Nah, kali ini kita akan kembali ngobrol dengan Ustadz Han Burhani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustadz, kita bisa ketemu di bulan Ramadan ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sesi-sesi sibuknya kita di bulan Ramadan, ibadah kita dekatkan di bulan Ramadan, tetap kita bisa saling berbagi ilmu nih Ustadz. Amin. Iya. Karena kalau harus bermanfaat setiap waktu, setiap menit sampai setiap detik. Apalagi di bulan Ramadan Ustadz ya. Apalagi di bulan Ramadan. Pahalanya berlipatnya, termasuk nonton, belajar, itu juga jadi ibadah. Betul. Nah gini Ustadz, Ramadan kan suatu bulan yang penuh dengan ibadah di dalamnya gitu kan. Tadi sebagaimana saya bilang, kayaknya bulan Ramadan ini akan lebih indah, dia akan lebih nikmat kalau bisa bersama keluarga gitu. Nah kalau gitu gimana Ustadz cara kita membentuk harmonisasi keluarga dalam bulan Ramadan ini gimana Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harmonisasi dalam bulan Ramadan. Pertama, harmonis itu harus dibentuk, harmonis itu harus diciptakan, diusahakan. Artinya harmonis itu tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Artinya ada usaha yang kuat dari suami dan istri, dari bersama keluarga, dan mungkin yang sudah punya anak dengan anak-anaknya. Bagaimana membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Artinya harmonis itu dibangun. Harmonis itu tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Artinya orang-orang yang cuek dengan pasangannya, saya yakin tidak akan bisa terbangun harmonisnya. Nggak bisa sendiri ya? Nggak bisa sendiri. Harus diusahakan. Harmonis itu ada usaha, ada ikhtiar, ada usaha kuat, dan ini tidak bisa dilakukan oleh salah satunya. Harus artinya, dua-duanya suami dan istri harus berupaya dan berusaha menciptakan keluarga yang harmonis. Nah, maka terlebih di bulan suci Ramadan beberapa hal yang harus dibentuk oleh semua pasangan. Bagaimana Ramadan itu menjadi ibadah di sisi Allah. Pertama, harus membangun komunikasi yang baik, Ustaz. Jadi harmonis itu diawali dengan komunikasi yang baik. Artinya, komunikasi lewat chat, betul, gimana atau langsung kayak gini? Komunikasi itu kan ada verbal, ada non verbal ya. Kalau verbal secara lisan, non verbal bisa via chat dan lain sebagainya. Artinya puasa itu bukan artinya mengurangi komunikasi. Walaupun justru sedang puasa itu komunikasi harus semakin dibangun dan harus semakin baik. Jangan kena lagi puasa, nggak malas berbicara, nggak mau ngomong, diam aja gitu. Justru puasa itu harus tetap menjaga komunikasi yang baik, baik atau verbal ataupun non verbal. Karena pada prinsipnya menurut penelitian katanya 75% bahasa dalam rumah tangga itu adalah komunikasi. Selebihnya adalah bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa di luar komunikasi lah ya. Gitu. Jadi memang pertama itu komunikasi yang baik. Jadi kalau pengen berkah rumah tangganya, ya maka pertama bangun komunikasi yang baik. Nah, kalau saya sering menggambarkan bahwa komunikasi dalam rumah tangga itu seperti halnya iman, Ustaz. Iman itu kan tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan kan. Diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Begitupun dengan komunikasi. Komunikasi itu nggak bisa hanya verbal saja, artinya komunikasi lisan saja. Kalimat, kata yang keluar dari lisan itu tergantung kualitas dari hatinya dulu. Jadi ngomongnya itu dengan hati atau tidak gitu kan. Kalau lisan doang juga
kurang bermakna ya komunikasinya itu ya. Maka tidak akan masuk ke hati pasangan kita. Kenapa? Karena keluarnya dari lisan saja. Yeah. Maka seperti halnya iman, ya, yakini dulu dalam hati apa yang disampaikan oleh suami, apa yang dikatakan oleh istri itu harus keluar dari dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dibuktikan dengan perbuatan kita, dengan anggota tubuh kita. Nah, maka komunikasi pun ya seperti itu. Komunikasi pun kalau misalkan nanya kabar ya jangan sekadar formalitas. Sekedar formalitas biar istri nggak ngambek misalkan, nanyain kabar saja gitu kan. Atau misalkan iseng-iseng saja. Tapi justru ya harus. Saya banget lagi. Tapi jangan gitu Tat ya. Tapi harus dari dalam hati dulu. Betul, gitu. Kita bener-bener nanya nih istri lagi ngapain. Betul, gitu ya. Istri lagi ngapain. Iya, gitu istri kan. Gimana di rumah kita atau di tempat kabar anak-anak gimana gitu. Ketika kita sedang jauh kita gitu ya. Kita sedang di luar itu atau sedang jauh. Jadi pertama komunikasi verbal. Yeah. Jadi permasalahan apapun di rumah tangga itu biasanya berawal dari komunikasi yang kurang baik. Kurang baik ya. Atau mungkin juga tidak sehat misalkan komunikasinya gitu, asal-asalan gitu ya. Yeah. Itu jadi pertama komunikasi. Yang kedua nih supaya keluarga harmonis di bulan suci Ramadan itu ada yang diinginkan oleh seorang wanita biasanya di bulan suci Ramadan khususnya ya, menjadi uswah hasanah dari pasangannya. Seorang suami harus jadi uswah hasanah contoh untuk pasangannya, untuk istrinya. Itu mau tidak mau harus dilakukan oleh suami. Ini biar terjadi harmonisasi tadi ya. Betul. Artinya nanti tidak akan ada bahasa tuntutan atau tidak ada bahasa membiarkanlah nanti gimana nanti atau misalkan suami saya gitu. Maka perlulah seorang suami itu menjadi contoh bagi istrinya di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan ini nih kayak misalkan tahajudnya, tarawihnya, puasanya, sahurnya, bukanya, itu harus menjadi contoh. Jadi tugas buat suami nih ya, kalau misalnya untuk harmonis. Suami itu harus menjadi contoh, ya, karena di akhirat yang akan ditanya, yang pertama ditanya itu ya suaminya dulu. Apa yang dilakukan istri, mau kebaikannya ataupun keburukannya, suami itu akan terlibat. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan, maka bangun keharmonisan dalam rumah tangga dengan memberikan contoh. Istri pun apakah istri terbebas? Tidak begitu. Istri juga harus melakukan yang terbaik. Artinya memberikan pelayanan yang terbaik bagi suaminya. Maka kalau saya pernah menyampaikan bahwa urusan rumah tangga itu tunaikan hak, jangan menuntut kewajiban. Jangan tunaikan kewajiban, jangan menuntut hak. Iya. Jadi kewajibannya masing-masing harus dilaksanakan. Tunaikan dulu kewajibannya. Secara otomatis dengan menunaikan kewajiban maka haknya akan terpenuhi. Betul. Jadi suami harus memberikan contoh, istri harus memberikan pelayanan atau taat kepada suami. Karena nanti akan berhubungan saja. Kalau misalnya suami ini suka memberikan contoh yang baik, maka istri pun akan memberikan pelayanan juga yang baik. Betul. Kalau misalnya si suaminya ini suka buat bangunin tahajud, maka istri pun akan otomatis tuh. Betul. Nyiapin sahurnya. Betul. Karena istri itu kan sifatnya peniru, Ustaz. Jadi kenapa laki-laki harus memberikan contoh? Karena istri itu adalah seorang peniru yang baik. Mau kebaikan suaminya ataupun keburukan suaminya, istri itu bisa meniru, bisa ikut ya sana ya. Gitu. Bahkan bisa 10 kali lipat, Ustaz. Entah itu keburukannya atau itu kebaikannya. Betul. Aduh, berat ya tugas. Kalau misalkan seorang suami satu kali saja berkata-kata kasar untuk istrinya, apalagi memaki istrinya dengan kata-kata kasar, jangan salahkan dia kalau ke depan dia mengulang-ulang kata-kata kasar tersebut. Karena perempuan itu peniru yang baik. Bahkan bisa 10 kali lebih. Bisa lebih dari 10 kali. Maka ya seorang suami harus hati-hati dalam menjaga lisan, jangan memberikan contoh yang buruk lah ya. Yang buruk. Harus selalu jadi baik. Perbuatan ya. Iya. Termasuk kebaikan pun. Laki-laki satu kali saja bersedekah, perempuan itu tidak akan sayang mengeluarkan sedekahnya kalau sudah dicontohkan oleh suaminya. Jadi ya gitu, perempuan itu kan perempuan mah
gimana ya, unik banget gitu. Saking uniknya itu Allah sampai buatkan satu surat khusus membahas perempuan. Di Quran nggak ada Ar-Rijal ya, nggak ada surat, adanya An-Nisa. Adanya di Al-Quran itu An-Nisa, surat An-Nisa. Saking uniknya perempuan gitu. Saking misterinya perempuan gitu. Maka ya laki-laki harus benar-benar menjadi contoh gitu bagi perempuan. Nah, berarti tadi untuk membentuk harmonis keluarga, yang pertama komunikasi, yang kedua menjadi contoh yang baik bagi laki-laki. Apalagi di bulan suci Ramadan ya, di mana setan lagi diikat, di mana pintu neraka ditutup gitu kan. Betul. Maka menjadi momen nih buat para suami, mudah-mudahan setelah Ramadan bisa terus istiqomah. Nah, apalagi kita ada lagi nggak yang membentuk harmonis itu tadi? Selanjutnya harus membentuk quality time. Menyediakan waktu. Artinya waktu kebersamaan dengan keluarga itu harus berkualitas. Bukan kuantiti ya. Walaupun bukan banyak dan sedikitnya. Tapi ada kualitasnya. Tapi kualitasnya sedikit, tapi berkualitas. Insya Allah akan berkesan buat pasangannya. Ya? Tapi kalau misalkan banyak, tapi tidak berkualitas. Contoh, ya kenak-kenak puasa, lantas kita diam-diaman masing-masing megang HP. Sibuk dengan gadgetnya. Dengan HP-nya masing-masing. Gitu hari libur misalnya. Betul, sedang di rumah ya, hari libur. Jadi tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang berkualitas. Ya. Nah, coba kalau dimanfaatkan yang berkualitas. Suami sedang libur kerja, sedang ada di rumah. Hafalan Quran bareng. Misalnya gitu kan. Kalau buat seorang hafid gitu lah. Contoh misalkan menemani istri belanja. Biasanya kan sebelum Ramadan itu perempuan masih sibuk nyari perintilan gitu kan. Buat event buat anaknya gitu kan, baju buat suaminya, buat dia sendiri. Atau misalnya bikin kue nanti buat lebaran gitu misalnya kan. Nah, ketika suami membersamai rutinitas istri itu akan berkualitas. Misal contoh belanja ke mall, belanja ke pasar, ditemenin sama suaminya gitu kan. Walaupun ya rada capek-capek, cangkel-cangkel sedikit, tapi itu akan berkualitas loh bagi perempuan itu. Temenin gitu, bikin kue ditemenin gitu kan. Ikut bantu mecahin telur itu. Betul gitu kan. Dan itu akan berkualitas bagi perempuan itu karena mereka merasa dihargai oleh pasangannya. Didukung gitu. Betul. Walaupun saat belanja lamanya bukan main. Betul. Gitu Muter-muternya kan. Cari yang harga sabar lah seorang laki-laki itu gitu kan. Terus lagi istrinya nanya, ya bagus yang ini atau yang ini gitu kan. Kita pilihin yang ini aja deh. Kita milihnya yang ini, ternyata dia maunya yang ini. Ternyata dia lagi nunggu supporter sebenarnya, dari pendukung gitu kan. Tapi ya harus dijawab oleh laki-laki. Jangan mencoba-coba gimana Umi atau gimana jangan jawab Ibu. Terserah ya. Jangan atau jawab dua-duanya bagus itu salah. Salah. Harus pilih lah. Terserah nanti mau jadinya yang mana. Terserah dia gitu kan. Jadi ciptakan momen-momen berkualitas. Ke masjid bareng. Salat tarawih bareng. Ya, setelah buka puasa bersama keluarga. Di rumah atau mungkin kadang-kadang di luar rumah misalnya sewaktu-waktu kan itu menjadi waktu yang berkualitas bagi pasangan kita dalam keluarga. Berangkat ke masjid bareng, yang pakai motor istrinya dibonceng, ya kan? Sejadahnya dibawain sama istrinya, gitu kan? Kalau jalan kaki berangkat bareng ke masjid, itu menjadi momen-momen yang berkualitas dalam rumah tangga, terlebih di bulan suci Ramadan. Dan efeknya itu kalau kita sudah memaksimalkan waktu dengan pasangan, maka akan ada timbul keharmonisan itu akan datang dengan sendirinya. Gitu. Karena usahanya itu adalah kita memaksimalkan waktu. Atau misalkan sore-sore ngabuburit. Wah, banyak tadi cara-cara buat kita mungkin yang udah berkeluarga, yang sudah suami istri bisa bareng-bareng menjalani waktu keluarga tersebut. Betul. Tapi ngabuburit yang bermanfaat ya. Bukan nongkrong, bukan apa gitu ya. Bagi perempuan mah dibonceng oleh suaminya jalan muter-muter sawah, nyari takjil gitu ya misalnya gitu. Itu menjadi satu kebahagiaan. Jadi quality sendiri, quality time sendiri. Gitu, Oke. Berarti 3 itu tadi Tat ya, untuk membentuk harmonis. Yang pertama komunikasi, kemudian yang kedua jadi contoh, dan yang ketiga tadi quality time.
Nah mungkin timbul nih permasalahan Tat. Ketika ternyata mungkin tadi kan kalau dua-duanya harmonis, sekarang mungkin cuma suaminya atau istrinya aja yang pengen harmonis, sedangkan si suaminya ini cuek gitu kan, acuh nggak acuh. Nah itu gimana cara kita bersikap, cara kita belajar itu gimana sih? Ya, permasalahan dalam rumah tangga itu kan pasti bisa muncul dari mana saja ya. Yeah. Itu jadi dalam rumah tangga itu masalah itu bisa yang besar jadi kecil atau kecil yang kecil jadi besar. Besar itu bisa dalam rumah tangga itu bisa. Yeah. Artinya jangan melihat besar dan kecilnya, maka bagaimana kita memanage masalah ya, biar bisa ditemukan solusinya seperti itu. Nah, bahkan bagaimana kalau misalkan muncul pada akhirnya muncul ketidaksinkron ini gitu kan, miskomunikasi misalnya, atau misalkan tidak ada sikap harmonis, tidak memberi contoh gitu kan, atau misalkan kalau dari kurang dari quality time tadi ya, quality time-nya kurang, akhirnya menjadi masalah dalam rumah tangga. Dan itu kita tidak memungkiri ya, pasti bisa saja tergantung bagaimana orang menyikapi hal tersebut gitu. Nah, maka ketika ada permasalahan dalam rumah tangga dibutuhkan rasa bijak dua-duanya. Artinya karakter dan ego itu akan mempengaruhi setiap permasalahan. Pasti semua orang akan mencari solusi dalam setiap permasalahannya, termasuk masalah dalam rumah tangga. Ada yang mencari solusinya itu dengan semuanya dibicarakan. Cari solusinya semuanya dibicarakan, tapi pasangannya nggak mau dibahas. Nggak mau ngebahas itu dulu, karena kalau ngebahas pasti bakal lebih besar. Tapi yang satunya pengen dibahas, yang ini nggak mau dibahas. Gitu. Agak ada rumit yang diam-diaman, yang satu nggak bisa didiamin, karena didiamin itu sakit hati gitu kan. Nah, maka bagaimana cara mencari solusinya dalam setiap permasalahan? Pertama, turunkan ego. Bijak dulu. Turunkan ego dulu. Turunkan ego, hindari marah, hindari emosional. Kita banyak melihat berapa orang yang menyesal karena tidak bisa mengontrol emosinya. Karena kemarahan itu jadi sumbernya setan buat masuk ya. Masuknya setan. Masuknya bisa setan. menguasai setan terhadap dirinya. Iya. Maka pertama kontrol emosi. Egonya diturunkan. Ini yang harus dilakukan oleh kedua-duanya. Terlebih sedang puasa, Ustaz. Perut kosong. Iya. Ya. Ini pikiran kemana-mana, kalut, suami jarang ngobrol misalnya. Betul, emosi bisa lebih cepat naiknya ya. Maka salah satu caranya adalah kita tahan. Ya, kalau lagi puasa itu justru harus semakin bisa menahan emosi, nahan lapar aja bisa, masa nahan emosi kelewat. Bisa, gitu. Yeah. Nah, pertama itu, jadi kontrol emosi kita, kontrol ego kita supaya kita bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang kedua, sadari. Yang pertama itu turunkan ego, jangan sampai kita terbawa emosi marah-marah. Kemudian yang kedua sadari apa, Dad? Sadari bahwasannya dalam setiap rumah tangga itu permasalahan itu pasti ada. Jadi kita nggak boleh lihat manisnya doang dalam beribadah keluarga ini ya. Betul. Pasti ada suatu saat asemnya, pahitnya, asinnya gitu. Gini, Ustaz. Antum menikah usia berapa, Ustaz? Saya usia 25. 25. Ya. Okay. Antum menikah usia 25. Kalau misalkan antum usia baliknya 15 tahun, berarti selisih antara 15 sampai 25 itu 10 tahun. Artinya 10 tahun antum menanggung amalia sendiri. Ya kan? Kebaikan ditanggung sendiri, keburukan pun ditanggung sendiri, dosa ditanggung sendiri, pahala juga ditanggung sendiri. Tapi setelah itu usia 25 tahun antum menikah. Kalau Allah takdirkan antum usia sampai 65 tahun, berapa selisihnya, Ustaz? 40 tahun. 40 tahun. Di 40 tahun itu di situ menentukan surga dan neraka bersama-sama dengan keluarga. Jadi nggak sendiri lagi tadi ya, udah banyak tanggung jawabnya. Selamat dan celakanya dunia dan akhirat. Itu bersama-sama. Yang namanya bersama-sama pasti akan ada ujian karena menyatukan dua orang yang berbeda. Secara latar belakang berbeda, pendidikan dari orang tua berbeda, pendidikan dari sekolah berbeda, kebiasaan berbeda. Ya jenis kelaminnya juga berbeda gitu. Kalau pola pikirnya juga pasti beda juga gitu. Berbeda. Desain laki-laki dan desain perempuan itu berbeda. Fitrahnya berbeda. Kemudian disatukan.
pasti akan ada permasalahan. Maka sadari bahwa permasalahan itu pasti ada. Dan di setiap masalah itu pasti akan ada solusinya, dan yang lebih luar biasanya lagi, di setiap masalah itu harus dijadikan ilmu sehingga tidak jadi masalah di kemudian hari atau ada masalah yang lain. Ada hikmahnya. Maka di setiap masalah itu harus dijadikan pembelajaran. Nah, kalau misalkan masalah yang ini terulang lagi besok, terulang lagi bulan depan, tahun depan, berarti tidak mengambil pembelajaran dari kesalahan sebelumnya. Maka bagaimana caranya supaya permasalahan itu bisa diselesaikan? Ya, pertama yakini bahwa permasalahan itu pasti ada solusinya. Ya, kalau kata Gus Dur, ya nggak usah dijadikan masalah lah, ada solusinya gitu kan. Pasti akan ada solusinya gitu kan. Kalau kata anak muda sekarang, masih banyak masalah yang lain yang harus dicobain. Masa yang itu mulu masalahnya? Iya gitu. Jadi sadari permasalahan itu pasti ada, pada akhirnya pasti ada. Jangan sampai justru permasalahan berujung ke perceraian, permasalahan berujung ke masalah yang besar atau mengikuti masalah-masalah yang lainnya. Dari yang kecil tadi tiba-tiba jadi besar. Betul. Maka cari bersama bahwa permasalahan itu pasti akan ada solusinya dalam rumah tangga itu. Gitu Ustaz. Jadi kalau misalnya ketika kita bertemu dengan pasangan yang ya namanya juga ada masalah pasti ya, tidak akan selalu sama. Pertama turunkan ego dulu Tat ya. Ketika kita sudah turun ego, kemudian kita jadi sadar, apalagi kita diawali dengan pernikahan pasti dengan harapan mawaddah warohmah dan sakinah ya. Pasti ya kita nikah nggak mungkin dong cuma pengen cari ribut doang gitu kan. Betul. Kita nggak mungkin awalnya nikah cuma pengen cari masalah doang gitu kan. Pasti awal dari nikahnya itu dengan kasih sayangnya. Betul. Ya. Makanya kenapa di awal itu kita selalu motivasi tujuan pernikahan itu apa sih gitu. Biar nanti ketika ketemu masalah balik lagi ke tujuannya tadi. Tujuannya ya ibadah gitu. Maka bagaimana caranya memanage masalah itu supaya bernilai ibadah? Masalah itu tidak sia-sia gitu kan. Kalau dalam ibadah pastikan ada ujiannya. Maka dalam rumah tangga pun ada ujiannya. Ujian rumah tangga itu adalah diantaranya adalah masalah gitu. Maka bagaimana masalah ini supaya bernilai di sisi Allah? Ketika dua-duanya mencari solusi yang baik dari setiap permasalahan yang sedang dijalani dalam rumah tangga, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. Jangankan keluarga kita Sat ya. Ada masalah keluarga Nabi pun juga banyak masalahnya Sat ya. Betul. Ada aja gitu, bukan banyak, pasti ada aja gitu dari kisah-kisahnya. Itu sudah fitrah, sunnatullah. Jangan salah, Siti Aisyah itu kan pernah melempar piring di hadapan para sahabat. Wah, saya baru dengar nih, gimana ceritanya Sat? Jadi kata Rasul, bijaknya Rasul nih, ketika Fatimah melempar piring di depan para sahabat. Fatimah atau Sayyidatina Aisyah? Aisyah. Aisyah itu melempar piring di depan para sahabat. Rasul menjelaskan kepada para sahabat, wahai sahabat, ibu kalian itu sedang cemburu, silahkan kalian keluar terlebih dahulu. Keluar itu. Para sahabat. Sahabat keluar, Rasul ngobrol ke Aisyah. Aisyah, ada apa gerangan? Kenapa engkau melempar piring? Itu yang ditanya oleh Rasul. Rasul tidak menyampaikan hadis tadi. Kan hadisnya dari Nabi. Ayat Al-Quran. Iya. Ya, kesalahan kita di sana. Laki-laki itu sering menjustis perempuan dengan ayat dan hadis ya. Enggak, Rasul misalkan wahai Aisyah, aku telah bersabda. Misalkan begitu. Seperti itu. Atau Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Tidak menyampaikan ayat, tidak menjustis secara langsung, tapi ditanya terlebih dahulu. Maka laki-laki yang bijak itu seperti itu. Ditanya ada apa? Ya. Ternyata kenapa? Aisyah itu. Iya. Ya, Aisyah itu cemburu karena Rasul terlalu mengagungkan para sahabat, melupakan Aisyah itu sendiri. Padahal Aisyah yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan minuman gitu kan, yang nyuguhin tamu para sahabat itu. Rasul mungkin tidak dihiraukan Aisyah itu, jadi merasa cemburu. Merasa diabaikan ya, dan lebih sibuk dengan para sahabat dibandingkan dengan istrinya. Dan itu pun pernah terjadi di zaman Nabi. Rasul sendiri yang mengalaminya. Ya, apalagi kita yang bukan Rasul, bukan Nabi Wali juga bukan kita. Gitu. Kita aja masih lupa Quran ayat-ayat gitu kan. Si jauh. Maka sikap inilah yang harus ditonjolkan. Ketika Aisyah pernah pernah marah kan Aisyah itu sama Rasulullah sampai minta dipulangkan.
ya karena minta dipulangkan. Ketika dipulangkan kemudian ke Abu Bakar Siddiq, ditanya oleh Abu Bakar itu ada apa Aisyah gitu, karena melihat mungkin berbeda ya raut wajahnya gitu. Aisyah waktu itu menjelek-jelekan Rasul. Oh, di depan Abu Bakar. Ayahnya sendiri Abu Bakar. Abu Bakar melihat anaknya menjelekkan Nabi, marah kan, langsung mau menampar Aisyah, tapi ditahan oleh Rasul. Jadi Rasulnya ada di situ. Ada di situ. Itulah perlakuan seorang suami terhadap istri itu. Jadi Nabi menghalangi Abu Bakar yang akan menampar anaknya. Aisyah merasa tersanjung karena dilindungi oleh Rasulullah oleh suami. Maka kita juga gitu, Ustaz. Coba bayangin kalau kita misalkan ngadu sama ayahnya, sama ayah mau ditampar, ayo ya misalkan gitu. Jangan yang sebelahnya lagi gitu. Gitu. Maka ya kalau kita harus belajar, harus bisa menjadi contoh lah bagi pasangan. Perlakukan istri itu dengan baik gitu. Karena ya keunikan perempuan itu luar biasa. Kadang-kadang perempuan itu kan kalau menyampaikan keinginan itu tidak langsung. Iya, gitu ada kodenya dulu. Ada kodenya dulu. Kalau harus dipecahkan sama kita. Ngomong juga tidak sesuai dengan faktanya. Iya. Ya udah pergi. Artinya apa? Ya, jangan tahu. Pergi kan. Kadang-kadang bisa pergi beneran, kadang-kadang bisa jangan pergi terus. Gitu. Aduh. Maka memang dibutuhkan laki-laki itu harus pintar ya gitu kan. Tapi memang mungkin ya mohon maaf buat perempuan, laki-laki tidak sepintar yang diharapkan gitu kan, makanya sering jadi masalah gitu. Karena harapannya itu peka, ngerti gitu kan. Ya laki-laki kadang-kadang ya nggak paham apa yang diinginkan oleh pasangannya. Iya. Nah jadi ya ketika di bulan Ramadan ini cara kita membentuk harmonisasi tadi harus penting ya, dengan memahami diri kita sendiri, menjalin ibadah dengan keluarga, kemudian juga menjaga komunikasi tadi ya. Nah mungkin terakhir seandainya gitu kan ada suatu hal yang benar-benar sampai di akhir puncak kemarahan gitu, sehingga akhirnya menyebabkan daripada keinginan untuk cerai gitu atau misalnya berpisah. Itu gimana sih cara kita harus menentukan oh ya udah harus direlakan gitu, atau misalnya masih bisa loh diperbaiki, itu gimana tanda-tanda dari rumah tangga tersebut? Saya pernah baca quote nih, memilih untuk bercerai itu bisa jadi menjadi jalan terbaik daripada bertahan tapi merusak diri gitu ya. Perceraian itu satu hal yang buruk gitu ya. Perceraian itu satu hal yang buruk, tapi bertahan dengan keadaan yang buruk itu justru malah lebih buruk gitu. Nah, maka bagaimana Islam menyikapi itu? Islam itu luar biasa bijaksananya. Pernikahan itu adalah sebuah ibadah, tapi kalau berujung atau ada takdir yang pada akhirnya harus berpisah atau ada perceraian, nah maka Islam mengatur itu. Ada diatur oleh Islam. Sehingga dalam Al-Quran itu kan ada surat At-Tolak ya. Itu At-Tolak itu bukan artinya Allah melegalkan talak. Allah mengiyahkan atau mengharuskan talak. Tapi bagaimana caranya talak itu baik. Talaknya itu tidak berujung justru muncul lagi permasalahan yang baru setelah talak. Jadi kalau perceraian itu justru satu kerugian buat orang yang berumah tangga, bercerai itu kan rugi. Jangan sampai ada kerugian-kerugian berikutnya. Contoh misalkan dengan ada muncul permasalahan baru nanti kaitan dengan anak, kaitan dengan harta, kaitan dengan nikah lagi atau gimana lah gitu nantinya ke depannya. Nah justru diatur dalam Al-Quran. Jadi Islam memandang perceraian itu sesuai dengan hadis Nabi, abghadul halal indallah at-talaq gitu kan. Perkara yang halal ya, yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Artinya ya memang diperbolehkan, dan itu jika memang justru dengan dilanjutkannya pernikahan itu akan jadi makin merusak, madarat, hak dan kewajibannya tidak tertunaikan, kemudian justru muncul madarat dan masalah-masalah yang baru. Itu hari ini kita banyak melihat bagaimana orang yang traumatik karena pernikahan gitu. Nah maka tapi kalau misalkan bisa dirubah, bisa diperbaiki, masih ada kesadaran antara keduanya, itu adalah pilihan yang lebih baik. Jadi ya
ya berbicaranya usaha kita sudah sampai mana untuk merubah dirinya, merubah keluarganya menjadi lebih baik. Kalau tidak ada usaha sama sekali, ya itu yang salah. Nah jadi itu poinnya ya, ketika mungkin ada masalah, nggak ada perubahan pengubahan yang lebih baik lagi, nah itu jadi masalahnya. Betul. Dan ternyata dalam pernikahan ini pasti ada masalah, pasti ada ujian, tapi kita harus hadapi dengan hati yang dingin. Betul. Hadapi dengan adanya kemarahan. Mungkin ada pesan lagi Ustaz buat arah keluarga di bulan suci Ramadan ini sebelum kita akhiri? Oke, buat sahabat-sahabat semuanya yang berharap berkah rumah tangganya, harmonis rumah tangganya. Jadikan setiap momen dan setiap event di bulan suci Ramadan ini bernilai ibadah. Ibadah kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Ya, sholat kita dilipat gandakan. Jangan salah, sholat tarawih itu hanya bulan suci Ramadan. Ya, ibadah-ibadah yang lain semakin meningkat di bulan suci Ramadan. Tapi ibadah berkeluarga itu justru harus lebih meningkat karena pahalanya bisa jadi lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Karena setiap waktu, setiap menit, setiap detik, 24 jam sehari semalam di rumah tangga itu bisa bernilai ibadah. Luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz atas waktunya telah berkunjung di podcast Idrisiyah TV ini. Mudah-mudahan tentunya Bicara Hikmah bisa terus menjadi penerang buat keilmuan kita, terutama dalam ibadah berkeluarga ataupun ibadah yang lainnya. Karena tentunya terkadang kita ini suka perlu pengingat. Kita suka lupa. Mudah-mudahan tetap bermanfaat. Dan terus nantikan episode-episode selanjutnya Bicara Hikmah podcast Idrisiyah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.